Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada kata yang patut kita ucapkan setiap saat selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, ataupun nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada idola umat Islam, pahlawan yang telah membawa umat Islam dari zaman kezaliman menuju zaman keadilan ini. Beliau adalah Sayyidil Mursalin wa Imamil Muttaqin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah tema pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia yang begitu besar berupa ilmu pengetahuan. Ilmu inilah yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya, yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dengan ilmu seseorang akan menjadi cerdas, dengan ilmu seseorang akan menjadi sukses, dan dengan ilmu seseorang akan bisa menggapai apa yang dia inginkan. Karena kita sudah mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang kita inginkan, harapan yang kita ingin wujudkan, itu semua menggapainya harus dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, begitu pentingnya ilmu bagi diri kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena pada hakikatnya ilmulah yang mengatur segala aspek kehidupan. Seperti contohnya dalam hal ibadah, orang yang menjalankan ibadahnya, mengerjakan amal soleh, jika tanpa didasari ilmu pengetahuan, maka ibadah, amal soleh yang dia kerjakan tersebut akan menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengapa? Fakullu man bighairi ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Maka barang siapa yang menjalankan ibadahnya, menjalankan amal soleh tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, mardudatun la tuqbalu, ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian ibadahnya akan menjadi sia-sia. Begitu juga ilmu pengetahuan mengatur dalam aspek kehidupan yang lainnya. Seperti halnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mengatur rakyatnya, yang menjalankan kewajibannya dalam memegang kekuasaan, mengurusi rakyat dengan ilmu pengetahuan, maka akan menjadikan rakyatnya hidup nyaman dan aman. Namun sebaliknya, jika seorang pemimpin menjalankan kewajibannya,
menjalankan kekuasaannya tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, maka hanya akan menciptakan kerusakan saja pada semua rakyatnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dahulu kala ada suatu kisah yang menjelaskan tentang seorang Nabi Allah, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, yang disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Ibni Abbas radhiyallahu annahu qala khayyara Sulaimanu alaihissalam bainal ilmi wal mulki fakhtaral ilma fa'utiyal ilma wal mulka. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bainal ilmi wal mulki, Nabi Sulaiman disuruh memilih antara ilmu dan kerajaan. Lalu apa yang beliau pilih? Fakhtarul ilma, beliau lebih memilih ilmu daripada kerajaan. Beliau lebih memilih ilmu daripada kekuasaan. Akhirnya, sebab beliau lebih memilih ilmu pengetahuan daripada kerajaan, mendapatkan kedua-duanya. Ilmunya dapat, kerajaannya juga dapat. Dari cerita di sini dapat disimpulkan bahwasanya jika kita menginginkan suatu jabatan, ingin meraih suatu kekuasaan, ataupun ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, tuntutlah ilmu dimanapun kita berada. Jadikanlah setiap apa yang kita lihat sebagai pengalaman agar baik ke depannya, agar bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan jadikanlah setiap orang yang kita temui yang selalu memberikan manfaat sebagai guru. Karena belajar, menuntut ilmu tidak mengenal kata usia. Terkadang yang sudah tua berbicara, oh saya sudah tua, sudah tidak sempat lagi menuntut ilmu. Tidak. Terkadang juga yang masih muda suka berkata, oh saya masih muda, saya masih kecil untuk menuntut ilmu. Nanti saja ketika sudah dewasa. Tidak. Menuntut ilmu sekali lagi tidak bisa mengenal usia, tidak bisa mengenal keadaan. Selama ada hal yang membuat diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih baik dari sebelumnya, disitulah adanya kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Hadirin, ketahuilah, jika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah meninggikan derajat seseorang yang diberikan ilmu pengetahuan dan orang tersebut beriman, maka ketahuilah orang tersebut akan menjadi mulia di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan menjadi mulia di pandangan manusia yang lainnya. Maka jika kita ingin menggapai semua kemuliaannya, haruslah kita menuntut ilmu dengan sebaik-baik mungkin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Bahkan di dalam hadis lain, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Utslubil ilma minal mahdi ila lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Hadis ini menjelaskan bahwasanya betapa pentingnya ilmu bagi kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari kita lahir ke alam dunia ini sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Karena dengan ilmulah jalan hidup akan terarah, segala urusan akan menjadi mudah, dan pengetahuan, pengalaman, wawasan akan bertambah-tambah. Maka dari itu, sukses atau tidaknya kita, berhasil atau tidaknya kita, tergantung pada saat ini. Jikalau pada saat ini kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berikhtiar, pantang mundur dalam belajar, maka kesuksesanlah yang akan kita dapat di masa yang akan datang. Namun sebaliknya, jikalau pada saat ini kita selalu bermalas-malasan, tidak mau berikhtiar, bahkan tidak mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya penyesalanlah yang akan didapat di kemudian hari. Man lam yazuk zullatu allumi sa'atan tazarra zulal jahli tuli hayati. Barang siapa yang tidak pernah merasakan susahnya, sulitnya, bahkan pahitnya menuntut ilmu sebentar saja atau sesaat saja, maka orang tersebut akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Jika kita tidak mau menginginkan itu semua terjadi, maka jadikanlah menuntut ilmu ini sebagai pokok dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'ukum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Jika seseorang muslim sudah membingkai ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu pengetahuan, maka perwujudan yang kedua adalah menjalani hidup ini dengan menjadi insan ataupun seseorang yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Yang terakhir, untayan hikmah yang bisa dipetik adalah jadikanlah setiap apa yang kita kerjakan sebagai hal yang bermanfaat, dan jadikanlah ilmu pengetahuan ini sebagai pokok utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar hidup kita selalu terarah di bawah naungan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man aradad dunya fa'alihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin menggapai kebahagiaan di akhirat harus dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia bahagia dan di akhirat juga bahagia, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Dan yang paling terpenting adalah seseorang yang ingin sukses adalah yang menjadikan masa lalunya sebagai pelajaran dan menjadikan masa depannya sebagai tujuan utama, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Al-Fakir Ahmad Ghifari Sirat undur diri. Wallahu muafiq ila aqwamil thariq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.